hidup itu tidak ternilai. Yang memberi penilaian itu adalah kita, berdasarkan tingkat pemahaman, berdasarkan tingkat kesadaran kita. Kita memaknai hidup, kita memberi nilai pada hidup itu sendiri. Tetapi sesungguhnya hidup itu sendiri tak ternilai. Kalau leluhur kita pergi ke alam itu kan menemukan relasi dengan alam. Kalau kita pergi ke tempat-tempat keramaian, kita pun akan menemukan relasi. Dengan relasi bisnis, dengan relasi apapun. Lalu terciptalah ide-ide, lalu konsep kerjasama, berkolaborasi. Lalu terciptalah peradaban yang saat ini sedang kita jalani. Coba mari kita renungkan bersama bahwa dua metode ini tidak ada yang salah. Coba mari kita merenung, melihatnya lebih dalam. Bahwa peradaban kita saat ini telah keraudit. Peradaban kita saat ini telah semerawut karena penuhnya ide, penuhnya keinginan. Ingat, ada satu teknik yang kita lakukan sekarang ketika kita berinteraksi di keramaian. Kita cipta suatu relasi yang lalu muncul ide, muncul karya, tindakan yang menghasilkan peradabannya saat ini begitu crowded, begitu sesak, begitu dipenuhi keinginan, bahkan kadang-kadang melampaui batas sehingga terjadi ketidakseimbangan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Aku masih di lereng Gunung Muria nih, dalam rangka melakoni nyepi. Kali ini aku akan sedikit, ya mungkin berkaitan dengan makna nyepi juga ya. Mungkin banyak orang mengartikan juga waktu nyepi adalah waktunya bertapa brata. Ya, itu tidak salah ya. Tetapi mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, oleh para leluhur-leluhur kita. Ketika kita menyepi, ketika kita bertapa brata, kita pasti teringat dengan apa yang dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita yang telah menciptakan peradaban-peradaban agung ya. Ketika mereka memaknai menyepi, memaknai tapa brata, mereka itu pergi menyendiri, pergi ke hutan atau pergi ke alam. Entah itu ke gunung, entah itu ke hutan, atau kemana saja yang sekiranya itu memang langsung berinteraksi dengan alam. Nah, dari apa yang mereka lakukan, kita belajar bahwa pada akhirnya dalam tapa brata mereka, dalam proses menyepi mereka, mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka yang bersinergi dengan alam. Pada saat itu mereka menemukan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Mereka menemukan suatu tuntunan-tuntunan yang luar biasa. Dan lahirlah peradaban-peradaban agung, karya-karya agung yang sampai sekarang masih kita nikmati. Yang sampai sekarang masih kita rasakan manfaatnya. Lalu kita tengok sekarang di era kita nggih. Terkadang kita untuk menghasilkan karya-karya, terkadang kita untuk menemukan ide-ide, menemukan suatu hal yang ingin kita karyakan, kita ciptakan. Di era kita malah pergi ke keramaian. Kita mungkin pergi ke kafe-kafe, ke diskotik.
pergi ke semacam tempat pertemuan-pertemuan yang ramai. Di sana pun kita akan menemukan ide-ide, kita akan menemukan relasi-relasi. Kalau leluhur kita pergi ke alam itu kan menemukan relasi dengan alam. Kalau kita pergi ke tempat-tempat keramaian, kita pun akan menemukan relasi. Dengan relasi bisnis, dengan relasi apapun. Lalu terciptalah ide-ide, lalu konsep kerjasama, berkolaborasi. Lalu terciptalah peradaban yang saat ini sedang kita jalani. Coba mari kita renungkan bersama bahwa dua metode ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Cuman coba mari kita merenung, melihatnya lebih dalam. Bahwa peradaban kita saat ini telah crowded. Peradaban kita saat ini telah semrawut karena penuhnya ide, penuhnya keinginan. Ingat, ada satu teknik atau cara ya, yang kita lakukan sekarang ketika kita berinteraksi di keramaian, kita tercipta suatu relasi yang lalu muncul ide, muncul karya, tindakan yang menghasilkan peradabannya saat ini begitu crowded, begitu sesak, begitu dipenuhi keinginan, bahkan kadang-kadang melampaui batas sehingga terjadi ketidakseimbangan. Atau mungkin bahasa kasarnya itu terjadilah keangkara-murkaan karena peradaban kita dipenuhi dengan keserakahan. Mari kita tengok apa yang dilakukan oleh leluhur kita. Mereka pergi menyepi ke hutan, ke gunung, ke goa-goa. Mereka menemukan relasi dengan alam. Mereka menemukan inti dari hidup itu sendiri. Lalu terciptalah suatu kreativitas memaknai hidup. Tolong dipahami gini. Ketika mereka menyepi, para leluhur kita menyepi ke alam, berinteraksi dengan alam, lalu mereka menemukan nilai hidup. Mereka mendapatkan pencerahan dan dari situlah mereka memberi makna terhadap hidup. Ketika mereka memberi makna hidup, terciptalah karya-karya yang sampai sekarang melampaui zaman. Dan manfaatnya, keagungannya, keluhurannya masih kita nikmati sampai sekarang. Aku tidak perlu memberikan contoh ya. Panjenengan semua pasti sudah tahu lah banyak contoh-contoh yang pernah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Jadi mari kita merenung kembali, apakah cara-cara kita saat ini, mari kita lihat kehidupan kita, peradaban kita itu penuh crowded, penuh dengan kepadatan keinginan, sehingga tercipta ketidakseimbangan, dipenuhi dengan keserakahan. Coba mari kita merenung kembali, lalu kita mengingat kembali metode leluhur-leluhur kita. Kalau kita ingin menciptakan karya agung, kalau kita ingin menciptakan suatu yang berharga untuk memaknai hidup ini, coba kita berinteraksi dengan alam, menyepi ke alam. Dari situ kita akan menemukan inti hidup. Lalu kita bisa memaknai hidup dengan cara menghasilkan karya-karya yang agung. Ingat ya, ini bukan masalah benar atau salah. Mari kita lihat kebutuhan. Kebutuhan kita, peradaban kita saat ini apa? Adalah bahwa saat ini peradaban kita itu crowded, sangat padat, dipenuhi dengan keinginan. Lalu lahirlah berbagai macam keserakahan. Orang dipicu untuk unggul. Orang dipicu untuk menghalalkan segala cara. Orang dipicu untuk menghabisi pihak lain. Coba panjenengan renungkan. Mari kita amati dua metode ini. Satu metode pergi ke alam dan satu metode pergi ke keramaian, ke peradaban. Gitu. Dua-duanya menghasilkan karya.
Dua-duanya menghasilkan suatu tindakan-tindakan karya tertentu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tetapi mari kita menggali lebih dalam, apakah satu cara yang kekeramaian itu tadi dibutuhkan oleh peradaban kita saat ini, yang sudah begitu kredit, sudah begitu padat, sudah dipenuhi berbagai macam keinginan dan keserakahan, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Atau kita akan kembali kepada metode para leluhur kita, kembali ke alam, sehingga menemukan keheningan, menemukan energi inti kehidupan, lalu kita menghasilkan karya-karya agung yang memaknai hidup itu sendiri. Ingat, perlu tak ingatkan, perlu tak tegaskan, hidup itu tidak ternilai. Sekali lagi tak tegaskan, hidup itu tidak ternilai. Yang memberi penilaian itu adalah kita, berdasarkan tingkat pemahaman, berdasarkan tingkat kesadaran kita. Kita memaknai hidup, kita memberi nilai pada hidup itu sendiri. Tetapi sesungguhnya hidup itu sendiri tak ternilai. Jadi bagaimana kita memberi nilai terhadap hidup yang tak ternilai itu sendiri? Itulah terjadi kekacauan. Itulah terjadi kekacauan. Nah, leluhur kita punya metode untuk memaknai hidup ini, karena itu bagian daripada peran. Mereka kembali menyatu dengan alam. Mereka kembali menyatu dengan harmoni dengan alam. Sehingga mereka menghasilkan karya agung yang tidak lekang oleh zaman, bertahan sampai peradaban-peradaban baru, menginspirasi anak cucu, dan panjenengan semua masih menyaksikannya sampai sekarang. Tolong ini dipahami dengan tepat. Sekali lagi, hidup itu tidak ternilai, tetapi kitalah yang selama ini memberi nilai terhadap hidup. Kitalah yang selama ini memberi makna terhadap hidup. Nah, agar makna kita, agar persepsi kita, agar karya kita itu selaras dengan alam, ya mari kita menghasilkan energi dari ketiadaan, dari keheningan, dari inti hidup itu sendiri. Persis seperti yang dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita. Sekali lagi, ini bukan masalah benar atau salah. Ini masalah kebutuhan. Apa yang terjadi dalam peradaban kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita cari akar permasalahannya. Lalu kita melakukan tindakan yang tepat. Tapi intinya tetap satu bagiku, yaitu adalah bahwa terjadi ketidakselarasan dengan alam, terjadi ketidakseimbangan alam, dan kita perlu menyelaraskannya kembali. Dan salah satu yang kutawarkan, salah satu yang kuingatkan adalah mari kita kembali kepada teknik cara para leluhur agung kita, yaitu kembali ke alam, nyawiji dengan alam, menyatu dengan alam. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.